aja. Halo, selamat sore. Sore, Pak. Ya, terima kasih sudah join di pertemuan ke-14. Ini juga pertemuan terakhir kita untuk ngobrolin soal materi, tapi saya juga nggak tahu juga. Soalnya kan minggu depan tanggal berapa minggu depan? 25, minggu depan itu adalah tanggal 2. Itu masih seharusnya pertemuan 15, tapi tanggal 9 kan kita libur. Jadi saya kurang tahu gimana teknis nanti dari BA kan coba saya tanyain. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan ngobrolin soal ini. Sebentar, masih nyangkut. Oke. Kali ini kita akan ngobrolin soal searching. Ya, searching kita ada 3 seharusnya, tapi saya di sini tampilkan 2. Di sini saya rencananya adalah mengenalkan mengenai searching. Kalau misalnya kita ngomongin searching itu sebenarnya hal yang memang sudah lumrah sekali, seperti juga halnya sorting, seperti juga halnya hal-hal sebelumnya kita bahas. Itu sebenarnya hal-hal yang memang sederhana sekali ketika kita obrolin dan kita gunakan secara langsung di dunia komputer. Cuma ini adalah perkembangan zaman yang sangat cepat, tapi dulu sekali pernah ada suatu masa di mana sorting ataupun searching itu sangat sulit untuk dilakukan. Gitu. Searching ya mencari, gitu. Metodenya seperti apa? Gitu. Kita akan belajar soal 2 metode searching yang umum sekali digunakan, yaitu yang pertama kita kenalan dulu fundamentalnya seperti apa. Gitu. Searching dalam pemrograman adalah proses yang sangat fundamental. Jadi di sini untuk mencari data tertentu dari sekumpulan data yang tentunya memiliki tipe data yang sama. Jadi kita sekarang batasin itu tipe datanya sama dulu ya. Gitu. Terus kita diperlukan untuk mencari informasi khusus dari kumpulan data tersebut dan memberikan lokasi yang pasti dari informasi tersebut yang sebelumnya tidak diketahui. Gitu. Biasanya array sih, kita posisikan dalam sebuah array, jadi anggap kita sebuah tabel. Kita ada 2 metode yang kita akan pelajarin hari ini, yaitu yang pertama metode pencarian beruntun atau linear searching atau sequential searching namanya, dan metode bagi 2 atau binary searching, kita potong. Nah, yang pertama kita menggunakan sequential atau linear searching, gitu, di mana membandingkan sekumpulan elemen yang ada dengan mengeceknya dari awal sampai akhir satu persatu. Ya, jadi inputnya itu adalah berupa array yang panjang. Terus outputnya adalah posisi, gitu, data kunci atau di mana data itu berada. Gitu. Prinsipnya setiap data pada array akan dibandingkan dengan kunci sampai data yang ada data yang terakhir. Gitu. Jadi worst case-nya ya di belakang. Metodenya, bila pada posisi ke I data sama dengan kunci berarti ditemukan pada posisi ke I. Bila sampai akhir data tidak ditemukan berarti hasilnya tidak ada. Gitu. Ini adalah pseudocode sequential atau linear searching pada struktur data. Ketemunya belum. Yang pertama kan kita ngomongin function, kita ngomongin deklarasi, kita masuk deskripsi. Ketemu itu false, ya. Kita mulai dari elemen pertama. Ketika while-nya gitu. Selama n lebih kecil daripada ukuran akhir dan belum ketemu, maka loncat terus. Ketika sama, maka ketemunya true, posisinya diambil ke n, gitu, n if plus i. Gitu. Implementasi ini dalam pemrograman kita pakai C ya. Nah, nanti kita akan coba di Python. Sekarang saya agak lebih suka di Python. Oke. Kelebihan linear search dapat diimplementasikan di unsorted list. Jadi data tidak terurut itu bisa. Jadi tidak terurut datanya. Jika target ada di awal pencarian, maka prosesnya akan singkat. Kalau enggak, lama gitu. Jika target ada di akhir, prosesnya akan sangat lambat. Ya kalau ada 10 data, 20 data mungkin agak cepat. Tapi kalau ada ribuan data, jutaan data itu akan sulit sekali. Kemudian kita punya yang kedua adalah binary searching. Prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang secara berulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi. Ada kemungkinan data tidak ditemukan gitu. Jadi memperkecil proses
operasi perbandingan yang harus dilakukan antar data yang dicari dengan data yang ada dalam tabel. Ya. Khususnya data dengan data yang sangat besar ukurannya. Biasanya ini lebih besar daripada si linear searching gitu. Kalau misalkan di linear atau sequential searching, saya pakai linear sama binary ya. Kalau di linear searching itu biasanya datanya lebih dikit. Kalau dia lebih banyak, biasanya kita pakai binary searching. Gitu. Kunci akan selalu dibandingkan dengan data yang berada di tengah. Jadi kalau misalkan itu ada data tabel yang panjang, saya potong dulu kiri kanan. Gitu. Kalau berarti bila sama, berarti data ketemu. Kalau enggak, dilihat apakah data di sebelah kiri atau sebelah kanan, artinya lebih besar. Ini sudah terurut. Ya, jadi 1, 2, 3 gitu udah terurut. Beda yang tadi, beda kalau misalkan di linear searching itu belum terurut. Jadi ini sudah terurut. Jadi bila data sebelah kiri lakukan dengan cara yang sama, potong lagi, gitu. Jadi ini algoritmanya bahasa C kan. Kelebihannya sangat efisien karena cost-nya tidak banyak. Ya. Tidak bisa digunakan di unsorted list ya. Di list yang belum terurut itu tidak bisa. Gitu. Ya, jadi sebenarnya seperti itu saja untuk pertemuan kali ini. Jadi saya akan coba untuk share gimana caranya. Dan ini coba diperhatikan, ini akan berhubungan dengan UAS kalian. Kenapa seperti itu? Karena UAS-nya nanti saya rencanakan menggunakan Python, ya. Nah, ini saya menggunakan Jupyter Notebook. Saya nggak tahu apakah kalian sudah dapat Python sebelumnya dari mata kuliah yang lain. Saya encourage kalian untuk belajarlah Python sekali lagi, karena saya yang tua dan tidak banyak mengerti soal coding ini, cukup bisa mengerti akhirnya coding dengan Python. Nggak tahu kenapa ini lebih mudah daripada yang lain. Nah, yang pertama kita akan ngurusin soal ini. Ini Jupyter Notebook dulu. Jupyter Notebook itu cara saya yang paling gampang adalah saya pakai Anaconda Navigator. Ya, saya download Anaconda di Anaconda download atau Anaconda Navigator download gitu misalnya. Jadi kalian bisa download di sini di Anaconda ini, kemudian kalian itu bisa install, kemudian akan muncullah tampilan seperti ini. Ya, nggak usah diapa-apain lagi, kalian launch-nya itu kalian perlunya di Jupyter Lab. Ya, di Jupyter Labs tinggal di launch hasilnya kayak gini. Hasilnya seperti ini. Jadi kalian bisa buat di sini new notebook gitu. Jadi kalian bikin notebook baru, terus kalian akan buat di situ untuk codingannya. Habis itu kalian run pakai tombol yang ini atau yang ada di kernel. Saya biasanya kernel, restart kernel, run all shell kayak gitu. Itu lebih gampang. Ya. Itu secara singkatnya. Bisa kalau yang sudah ngerti, terima kasih. Lanjutkan lagi. Kalau yang belum mengerti, tutorialnya sangat banyak banget di YouTube. Di Twitter saya belajar banyak di situ. Terus nanya sama teman, boleh. Ini sangat menyenangkan banget buat dipelajari. Dan serius, ternyata lebih mudah daripada bahasa pemrograman lain. Oke. Di sini saya akan mulai dari linear searching. Nanti UAS-nya mirip kayak gini. Oke. Ini saya restart kernel dulu ya, restart kernel. Saya akan restart dulu. Terus saya di sini memiliki sebuah coding menggunakan Python, di mana di sini saya punya definisi berupa linear search. Saya mendefinisikan sebuah function yang namanya linear search dengan input berupa list dan n. Gitu. Jadi kita i identifikasi dari 0 gitu, di mana i ketika i lebih kecil daripada panjang dari sebuah list. Nah, saya punya list ya. Gitu. Dan nanti n ini adalah jumlah angka yang akan saya cari. Jadi ini masih dalam bentuk integer ya, integer. Ya. Jika list i, ini yang pertama adalah kita pakai while. Ketika i atau ketika jumlah dari nanti i ini ya lebih kecil daripada panjang dari sebuah list, length itu adalah panjangnya.
Terus cek yang pertama. Ketika list I atau nilai dari list I adalah n itu adalah nilai n, maka masukkan positioning itu sama dengan I. Masukkan global itu artinya semua yang ada ya. Jadi position itu sama dengan I. Gitu. Saya definisikan terus return-nya jadi true. Hasil dari while-nya ini adalah jadi true. Dan I tambah 1 sama 1. Kalau dia enggak true, ya, kalau dia enggak menghasilkan kondisi ini, segini enggak dapat dia, hasilnya false. False lagi, masuk lagi, gitu. Positioning-nya berkurang. Terus seperti itu. Oke. Kemudian saya punya listnya bisa dilihat ini tidak beraturan ya, 21, 33, 45, 69, 57. Kita kasih angka lagi yuk, seperti biasa gitu 35, 22, 56, 88, habis itu 8, habis itu 28, habis itu 86, habis itu 344, dah ada. Saya coba akan ngasih 21 ya. Nggak ada lagi kan. 21 adalah item paling depan. Saya akan coba ini apakah stop di depan. Jadi asumsi saya adalah stop di depan ya. Saya akan berikan input nanti n, saya akan menggunakan input. Jadi saya akan mengetikkan angkanya. Ketika menjalankan linear search berupa inputannya adalah list dan n gitu. Ketika dia ketemu, dia akan memberikan posisi dari sebuah integer. Kalau enggak, dia akan tidak ditemukan ya. Ayo kita coba. Nomor yang akan saya cari adalah berapa ya? 13. Not found. Ya, enggak ada nomor yang 13 berarti. Saya akan coba 33. The number is found at 2. Ya, jadi nomor 2. Kita coba lagi. 24. 5. 1, 2, 3, 4, 5 ada. Saya coba lagi. Saya coba 21. Yang terjadi adalah yang pertama. Padahal di belakangnya juga ada 21. Gitu. Oke. Saya coba eksperimen. Gimana sih caranya supaya saya pengen 21-nya yang nomor ini. Atau ini ada deh dekatnya 9 sama 9. Saya coba lagi 9 dulu. 9. 9 ditemukan nomor 4. 1, 2, 3, 4. Saya pengennya nomor 6. Saya akan coba pindah ini ke bawah. Apakah benar caranya seperti itu? Saya gambling ya. Oke. Saya pakai 9. Nggak ketemu. Jadi ini nggak bisa. Jadi harusnya positioningnya di sini return sebelum return true. Oke, ini nggak mau. Oke, coba saya just nggak mau dia. Ini nggak mau. Kalau penasaran boleh dicoba di rumah. Saya juga masih belajar juga masalah kondisi ini. Posnya sama soal return true. PR juga ya. Kalau ngasih posisi yang di akhir seperti apa ya? Oke, saya juga nggak bisa, jadi belajar juga. Oke, loh hilang. Saya akan coba restart kernel. Oke, nomor 9 masih di angka 4. Nggak bisa. Be not defined. Dia harus 9. Tidak menghasilkan apa deh? Karena dia putus. I-nya putus.
return sebelum false. Oke, jadi seperti itu caranya untuk linear searching. Dia akan loncat dari satu ke tempat yang lain. Ketika dia sudah menemukan angka pertama yang dia dapatkan, dia akan stop. Algoritma seperti itu, ya. Oke, itu yang pertama adalah jenisnya berupa while. Oke. Gitu. Terus yang kedua kita akan coba hal yang sama tapi dia menggunakan for. Oke. Bedanya di mana? Bedanya adalah ini. Bedanya adalah itu. Coba kita copy list ini. List ini saya copy. Oke. Jadi dia ada positioning di mana kalau misalkan kita pakai while di sini, ini perlu untuk melompatkan melompatkan posisinya gitu. Jadi I sama dengan I plus 1. Kalau di for-nya tidak perlu karena di kita sudah tentukan jumlah for-nya, jumlah panjang range-nya. Karena kita gunakan array yang tertentu. Jadi bisa pakai for juga karena tertentu. List post. Nah, positioning seperti ini kita input. Kita akan coba mencari nih. Coba saya restart dulu kernelnya. Oke. 9 dapatnya 4. Coba kalau di sini. Apakah kira-kira 9 juga 4 hasilnya? Pending. 4 juga. Gitu. Jadi dari itu juga dia fungsinya adalah menemukan posisi yang pertama juga. Gitu. Oke. Mau dikasih PR silahkan cari gimana caranya di belakang. Ya, enggak usah. Jadi beda yang di atas sama di bawah itu cuma penggunaan for sama while-nya saja, sama sedikit caranya untuk lompat. Karena kalau for itu sudah pasti lompat, kalau while itu belum tentu lompat dia untuk position. Jadi positionnya harus digeser secara manual ketika dia pakai while. Return true, return false. Global post to post min 1. Gitu. Oke, itu untuk linear searching. Akhirnya saya bisa coding dikit. Oke, ini mungkin yang agak lebih ribet karena kita akan coba metode bagi dua di sini. Metode bagi dua itu harus berupa sorted array, nggak boleh unsort. Jadi dia harus sort. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 21, 34. Jadi saya tambahin di sini lah 4, 2. Nah, bisa itu di sini ada 6, 3. Habis itu ada 79, ada 89, ada 101. Sebelumnya ada 94, 101, 104. Sudah cukup banyak ya. Ini bedanya itu adalah menggunakan kondisi rekursif dan sequential. Bedanya kayak gini. Oke. Saya run. Saya pengen mencari berapa sih? Saya definisikan binary search di mana saya memerlukan array. Kalau saya tadi pakai katanya list, gitu. Sekarang array. Habis itu left bound sama right bound. Ini untuk membagi duanya. Ketika left bound lebih kecil daripada right bound, ya udah lakukan. Middle-nya adalah left bound ditambah right bound dikurang right bound bagi 2. Jadi motong dia bagi 2. Tapi kalau kadang-kadang kan motongnya itu kalau even agak sulit ya. Jadi nggak ada yang di tengah banget gitu. Jadi kita gunakan teknik ini untuk membagi 2 secara baik gitu. Kalau dia itu X-nya sama dengan di middle, jadi itemnya tuh artnya ada array nih, misalkan ada 7 array. Saya potong di tengahnya ini 3, ini ada yang keempat nih. Ketika itu sama dengan posisi array, itulah hasilnya. Tapi kalau enggak, ketika dia lebih besar, saya akan ketika X-nya lebih, ketika middle-nya lebih kecil daripada array,
Ketika middle array-nya lebih kecil daripada X, itu artinya X-nya lebih besar ya. Jadi saya akan ke left bound-nya saya kurangi. Saya akan tidak pedulikan sisi kiri gitu. Saya akan pindah, saya akan pakai yang sisanya di kanan. Kalau X-nya lebih kecil, saya akan gunakan yang di kiri. Di kanan saya akan abaikan. Jadi kayak gitu. Kalau sampai akhirnya pun tidak ditemukan, ya udah selesai, tidak ditemukan. Bisa tidak ditemukan, bisa. Oke. Itu saya ambil binary function-nya jika result-nya itu sama dengan -1 artinya ditemukan gitu. Artinya ditemukan pada hasil mana gitu. Kalau enggak ditemukan ya. Yang seharusnya enggak ada itu adalah angka 4. Element is not present in array. Jadi tidak ditemukan ya. Coba saya jalanan lagi. Saya gunakan 333. Ke kanan dia harusnya. Nggak ada. Kalau saya gunakan 42, ditemukan ke indeks 10. Bisa. Terus karena ada nomor yang sama nih, anggap aja nih saya punya angka 34 lagi. Nomor berapakah 34 yang ditemukan sama elemen ini? Ini ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Jadi dia tetap menggunakan yang baris di kiri. Oke. Tuh, kemudian di sini dia menggunakan rekursif. Rekursif adalah sebuah pemanggilan function dalam function. Jadi binary search dipanggil lagi di binary search, ini di binary search. Oke. Gitu. Seharusnya hasilnya sama ya. Coba saya ambil 99 kayak nggak ada. Habis itu kalau ngambil 4 juga nggak ada, saya ambil 34 ada di sini tadi ya. 34 ada di posisi 9 sekarang. Di sini berapa? 10. Apakah nominalnya sama ya? Coba saya samakan dulu datanya. 34, 9, 10. 10. Jadi ada perbedaan data tadi. Jadi di sini hasilnya sama. Ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan Python-nya menyenangkan sekali. Jadi ya Python bisa dipelajari dengan baik. Semua codingan saya ini ada di GitHub. Saya minta punya orang, bukan punya saya. Jadi ini saya juga masih pelajarin dari orang lain. Banyak sekali sumber belajar yang kalian bisa dapatkan di internet, di GitHub untuk mempelajari bagaimana cara searching standar, sorting standar, sampai yang advance juga ada di sana. Cuma advance saya belum bisa, saya masih pemula sekali, saya masih script kidding. Saya masih baru belajar. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk UAS, saya masih tanyakan ke BAK. Kemungkinan besar UAS akan ada di harusnya lagi 2 minggu. Cuma lagi 2 minggu itu jadwal kita di Sabtu adalah tanggal merah. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Apakah pertemuan minggu depan itu sekalian UAS atau pertemuan 15-nya nggak ada, seperti itu ya. Jadi saya gabung aja pertemuan 15 sama pertemuan hari ini jadi satu untuk demo ininya. Seharusnya ada tugas, tapi saya voidkan aja tugasnya karena kita akan fokus ke UAS. Oke, seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan soal ini? Saya mau bertanya, Pak. Yuk, Indah, silakan. Berarti UAS-nya kita online atau offline ya, Pak, kira-kira? Online lah. Online? Ya, online. Maksudnya online mungkin enggak tes seperti ini, kemungkinan besar cuma ngumpul di Elsa aja sih supaya gampang. Ya. Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi ingin ditanyakan soal apapun? Boleh review lagi dari semester awalnya. Saya nggak tahu apakah kalian masih ingat soal pelajaran sebelumnya, soal apa ya di awal ya? Kita main stack queue ya. Stack queue gitu. Oke. Pak, kuis yang ketinggalan diulang lagi nggak, Pak? Kuis mana tuh ketinggalan? Saya ada 2 sih, Pak.
Ayo. Di pertemuan ke Itu dibuka lagi nggak Pak nanti? ya dibuka dah. Berapa? Makasih Pak. Gak apa-apa. Sekarang aja nih, mumpung saya buka Elsa. Nanti saya lupa lagi loh. Ingat nggak? Kira-kira Indah ada pertemuan berapa yang belum Indah? Kayak udah kebuka ya, udah kebuka semua deh. Ya Pak, sebentar saya cek dulu. Oke, kalau gitu chat aja ya nanti ya. Ada yang kelupa. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada yang ditanyakan lagi soal seluruhnya? Hamin 1 minggu. Bagaimana kira-kira? Aman? Tiba-tiba aja udah UAS. Moga aja UASnya mudah, Pak. Ya, gimana Riz? Gampang gitu, minta gampang. UASnya biasanya sih gampang. Gitu doang. Apa namanya? Rencananya saya minta kalian untuk belajar ngejalanin Python. Jadi saya harap kalian bisa download Anaconda untuk karena kenapa Anaconda itu bisa dijalanin di Windows sama Mac, jadi segala macam OS bisa, terus programnya ringan banget, jadi ngerannya gampang, errornya bisa dideteksi dengan sangat mudah, apalagi ya enaknya ya. Saya senang banget nih jadi dari Python dibanding C, ya sekitar 1 lawan 100, lumayan jauh banget saya menyenangkan di Python. Jadi mudah-mudahan kalian belajar di Python juga. Ke depan kayaknya kalian juga main-main di Python juga. Jadi saya akan buatkan tutorial gimana caranya install Python, Anaconda dan Python, dan sehingga kalian bisa pakai Jupyter Notebook. Kemudian saya akan kasih kalian tugas untuk membuat program yang kemarin-kemarin ada. Terutama masalah program yang ini, apa namanya, sorting sama searching sih, itu aja. Gitu. Saya udah kumpulin juga script ID-nya, jadi kalian akan modifikasi dari program itu. Jadi itu aja sih, gampang saya harusnya. Ya, jadi saya ingin kalian bisa mempelajari Python dengan mudah-mudahan lebih baik. Oke, itu kira-kira kurang lebih. Ada yang tanyakan lagi soal apapun? Aman. Oke, itu aja deh. Oke. Udah itu aja sih, Pak, dari aku. Ya. Oke, itu saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir di pertemuan online. Itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Saya izinkan untuk live. Dadah. Selamat sore, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.